1 menit paham klasifikasi genetis. Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Nah, linguistik historis komparatif merupakan cabang dari linguistik yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu, serta perubahan-perubahan bahasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu saja, serta melakukan penyelidikan perbandingan suatu bahasa dengan bahasa lain. Nah, ada 4 klasifikasi dalam kajian historis komparatif. Yang pertama ada klasifikasi genetis, areal, tipologis, dan juga sosiolinguistik. Tetapi pada video ini kami hanya akan fokus membahas tentang klasifikasi genetis saja. Nah, klasifikasi genetis disebut juga dengan klasifikasi genealogis yang dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu. Artinya, suatu bahasa diturunkan atau berasal dari bahasa-bahasa tua. Klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan kriteria bentuk atau bunyi dan juga makna, yaitu kesamaan bentuk atau bunyi dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Bahasa-bahasa yang memiliki jumlah kesamaan bahasa seperti itu disebut berasal dari bahasa asal atau bahasa proto yang sama. Nah, bahasa proto itu tidak diketahui penutur asli dan tidak ada catatan tertulis, tetapi direkonstruksi oleh para ahli bahasa melalui perbandingan bahasa-bahasa keturunannya. Bagaimana sih dan siapa yang menemukan teori klasifikasi genetis ini? Teori klasifikasi genetis ditemukan oleh A. Schellhardt pada tahun 1866 dan menamai teori ini teori batang pohon. Namun pada tahun 1872 teori ini dilengkapi oleh J. Smith dan menamainya dengan teori gelombang. Maksud dari teori gelombang ini adalah mengandaikan atau mengibaratkan bagaimana bahasa itu bisa menyebar dan terpecah. Nah, gelombang yang terbentuk dari jatuhnya batu tersebut terdiri dari gelombang yang tinggi dan menuju ke rendah. Gelombang yang tinggi ini diibaratkan sebagai bahasa yang memiliki ciri dan kesamaan dengan bahasa proto atau bahasa awal, sehingga mudah dilihat pada kesamaan bunyi dan bentuknya. Terus bahasa-bahasa yang lebih rendah sukar dilihat karena ciri-cirinya semakin kian menghilang. Nah, terus siapa yang dan bagaimana penyebaran bahasa itu dimulai? Penyebaran bahasa disebarkan oleh penutur yang berpindah tempat sebagai akibat dari bencana alam, konflik sosial, serta peperangan. Klasifikasi genetis juga menyebut bahwa bahasa itu bersifat divergensif, yaitu memecah dan membentuk bahasa-bahasa baru. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bersifat non-arbiter, yang dimana adalah hanya menggunakan satu jalur saja, yaitu menggunakan jalur atau garis keturunan. Nah, garis keturunan yang dimaksud ini adalah garis atau keturunan itu yang dari lebih tua. Nah, yang lebih tua selanjutnya itu akan diturunkan dari yang lebih tua sebelumnya. Eksklusif atau tuntas. Nah, yang mana sih yang dibilang eksklusif atau tuntas? Jadi, eksklusif atau tuntas itu dengan mempergunakan garis keturunan tadi, semua bahasa di dunia ini dikelompokkan lagi, yaitu menjadi rumpun-rumpun, subrumpun, dan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga semua bahasa dimasukkan ke dalam kelompok, jadi tidak ada yang bahasa yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Sehingga semua bahasa itu tidak tersisa, teman-teman. Nah, terus apa sih yang ketiga itu? Jadi teman-teman, yang ketiga itu adalah unik, yang dimana adalah tiap bahasa hanya memiliki keanggotaan tertentu. Dengan kata lain, tidak mungkin pada waktu yang bersamaan bahasa itu menjadi anggota rumpun bahasa yang berkelainan, tidak merangkap keanggotaan ini. Nah, itu yang disebut adalah unik. Di sini saya akan membahas tentang rumpun bahasa dunia.
di dunia ini ada 11 rumpun bahasa. Namun saya hanya menyebutkan 5 yang terbesar beserta contoh dari bahasa Indonesia yang termasuk ke dalam rumpun Austronesia. Nah, yang pertama ada rumpun Indo-Eropa. Contohnya bahasa Jerman, bahasa Indo-Iran, dan bahasa Armenia. Nah, yang kedua ada rumpun Hamito-Semit atau Afro-Asiatik. Contohnya bahasa Barbar, bahasa Tauhid, dan bahasa Erat yang termasuk ke dalam sub rumpun Hamid. Dan adapun contoh bahasa Arab, Stopika, dan bahasa Ibrani yang termasuk ke dalam sub rumpun Semit. Nah, yang ketiga ada rumpun Khairil Nil. Contohnya bahasa Swahili, bahasa bentuk dan kiasan. Nah, yang keempat ada rumpun bahasa Dravida. Contohnya bahasa Telugu, bahasa Tamil, dan bahasa Kanari. Nah, contoh rumpun keempat ada rumpun Austronesia yang disebut juga Melayu Polinesia, yaitu berasal dari bahasa Indonesia, Melayu, dan Filipina. Contohnya mata dalam bahasa Indonesia. Nah, kedua mate dalam bahasa Malaysia. Nah, ketiga mata dalam bahasa Filipina. Kata di atas memiliki makna yang sama. Bahasa-bahasa itu dimasukkan ke dalam rumpun Austronesia yang memiliki kesamaan makna, termasuk dalam bahasa Proton bahasa yang sama karena memiliki kebersamaan bunyi yang hampir mirip dan kesamaan makna yang sama. Teman-teman, tujuan klasifikasi genetis itu yaitu untuk mengetahui asal-usul suatu bahasa yang dikaji, serta menetapkan hubungan kekerabatan antar bahasa, rekonstruksi protobahasa, mengelompokkan bahasa sekerabat, serta penelusuran penyebaran dan pusat migrasi.